Oke, halo semuanya. Hari ini yuk kita jalan-jalan bareng keliling Indonesia. Kita akan cicipi dan lihat langsung betapa luar biasanya kekayaan budaya yang ada di negara kita. Siap-siap ya, karena ini bakal seru banget. 38. Coba deh, bayangin. 38. Itu bukan angka yang main-main loh. Itulah jumlah provinsi di Indonesia sekarang ini. Masing-masing punya ciri khasnya sendiri, punya rasanya sendiri, punya warnanya sendiri. Skala keragamannya, wah bener-bener bikin takjub. Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Gimana caranya satu negara bisa jadi rumah buat begitu banyak identitas yang unik, tapi tetap bisa bersatu? Jawabannya itu ada di dua pilar utama budayanya, yang sekarang akan kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai perjalanan kita dari tempat yang paling kita kenal, meja makan. Soalnya salah satu cara terbaik buat kenal sama sebuah budaya, ya lewat makanannya. Yuk kita mulai dari dua konsep penting yang bakal jadi panduan kita. Jadi gini, ini tuh lebih dari sekedar makanan. Ini tuh semacam sejarah yang bisa kita makan. Resep-resep yang diwariskan turun-temurun, dari nenek ke ibu ke kita. Ada rasa kebersamaan di setiap suapannya. Setiap masakan itu punya cerita sendiri tentang daerah dan orang-orangnya. Terus, di sisi lain, kita punya seni budaya. Nah, ini adalah ekspresi jiwa dari sebuah daerah. Lewat tarian, musik, kerajinan tangan, sebuah komunitas tuh nunjukin siapa mereka, apa yang penting buat mereka, dan gimana cara mereka melihat dunia. Keren ya? Siap? Perjalanan kita mulai ya. Dari ujung barat Nusantara, yaitu Pulau Sumatera dan Jawa. Wilayah ini tuh rumah bagi beberapa budaya paling tua dan paling berpengaruh di Indonesia. Bisa dibilang, banyak fondasi kuliner dan seni bangsa kita itu lahir di sini. Coba lihat deh tabel ini. Bener-bener nunjukin betapa beragamnya wilayah barat ini. Kita punya rendang, ya kan? Daging yang dimasak berjam-jam pakai rempah yang kaya banget. Geser ke Jakarta, ada kerak telur, jajanan gurih yang khas banget. Terus tentu saja gudeg dari Jawa Tengah, nangka muda yang manis, yang pasangannya seni legendaris wayang kulit. 3 contoh ini aja udah beda banget kan? Biar lebih kebayang lagi bedanya, coba kita bandingin deh rendang dari Sumatera Barat sama karedok dari Jawa Barat. Rendang itu kan masaknya lama, rumit, penuh makna, seringnya buat acara-acara penting. Nah, kalau karedok itu salad sayuran mentah, pakai saus kacang yang seger, makanan cepat buat sehari-hari. Dua-duanya sama-sama enak, tapi filosofi di baliknya itu beda banget, padahal pulaunya sebelahan. Oke, dari barat kita loncat sedikit ke timur ya, ke jantungnya Nusantara, Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Di sini kita bakal lihat gimana lingkungan yang beda, dari pantai yang indah sampai hutan lebat, bisa membentuk tradisi yang unik banget. Nah, kalau di Bali, kita disambut sama ayam betutu. Ayam yang bumbunya kaya banget, dimasak pelan-pelan, biasanya buat upacara adat. Pasangannya, tari kecak yang udah mendunia itu. Terus, kita geser ke Nusa Tenggara Timur, bahan utamanya beda lagi. Di sana ada jagung bose, bubur jagung sama kacang-kacangan yang nunjukin kondisi tanah di sana yang lebih kering. Ini bukti nyata gimana geografi itu ngebentuk apa yang kita makan. Dan sampailah kita di perhentian terakhir, di ujung timur Indonesia. Ini adalah wilayah dengan ekosistem yang luar biasa dan budaya asli yang masih kuat banget. Di sini nih, kita bakal lihat ada perubahan besar soal makanan pokok dan juga ekspresi budayanya. Jadi, poin paling penting di sini adalah pergeseran dari nasi ke sagu dan umbi-umbian. Di Maluku dan Papua, papeda, bubur sagu yang lengket itu adalah makanan utamanya. Biasanya dimakan bareng ikan kuah kuning yang segar. Terus di pegunungan Papua, ubi bakar yang jadi sumber energinya. Ini nunjukin gimana masyarakat itu pinter banget beradaptasi sama alam sekitarnya, dan dari situ terciptalah masakan yang otentik. Nah, ini juga satu hal yang menarik banget loh. Ternyata ya, garis budaya itu nggak selalu sama persis kayak batas provinsi di peta. Contohnya gudeg sama wayang kulit. Keduanya jadi ikon Jawa Tengah sekaligus Yogyakarta yang nunjukin kalau mereka punya akar budaya yang sama. Begitu juga papeda, yang jadi benang merah yang nyatuin berbagai provinsi di Indonesia Timur, jadi ada identitas regional yang lebih besar dari sekedar batas administrasi. Oke, setelah kita jalan-jalan virtual dari barat ke timur, terus apa dong kesimpulannya? Kita udah lihat keragaman yang luar biasa. Sekarang, yuk kita tarik benang merah dari semua ini. Coba kita ingat-ingat lagi ya, kita udah ngerasain perjalanan kuliner yang keren banget. Mulai dari kekayaan rempah di barat yang pedesnya nendang, sampai ke makanan pokok dari sagu dan umbi-umbian di timur yang sederhana tapi penuh gizi.
Dan gak cuma makanan kan? Dari sisi seninya juga sama luasnya. Dari pertunjukan wayang kulit yang dalam banget maknanya di Jawa, sampai tarian perang yang energik dan penuh semangat di Kepulauan Timur. Nah, semua perbedaan yang indah ini ngebawa kita ke satu kalimat sakti yang jadi jiwa bangsa ini. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan negara kita ini, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, bukan cuma slogan loh, tapi ini adalah kenyataan yang hidup, yang bisa kita lihat di setiap makanan, setiap tarian, di ke-38 provinsi. Inilah jawaban dari pertanyaan kita di awal tadi. Dan perjalanan ini akhirnya ninggalin kita sama satu pertanyaan penting untuk direnungkan bareng-bareng. Semua harta karun keragaman ini kan gak ternilai harganya. Jadi, gimana ya caranya kita memastikan kalau rendang dan papeda, wayang kulit dan tariospan, itu semua terus hidup, bukan cuma jadi cerita sejarah, tapi jadi identitas yang terus bernapas buat generasi-generasi yang akan datang. Nah, itu tantangan sekaligus harapan terbesar kita untuk Indonesia.